Muhajirin yang meninggalkan negeri Mekah, meninggalkan kampung halaman mereka supaya bisa tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Begitu juga kaum Ansar, ya, yang mempersiapkan ruang dan tempat, ya, untuk semua umat Islam yang mau bergabung di negeri Madinah. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa yakum. Jadi ini contoh kecil ya. Kita tuh melihat betapa beratnya perjuangan para sahabat. Makanya aneh, kita lagi nggak mendewakan sahabat, mengatakan sahabat tuh nggak punya salah, enggak. Manusia yang nggak punya salah ya Nabi Muhammad SAW, yang al-ma'sum itu hanya Nabi yang terbebas dari kesalahan. Ya para sahabat ya bisa jadi salah, tapi kesalahan mereka sih seberapa dibanding dengan perjuangan mereka, amal soleh mereka jauh. Dan adabnya kita kepada para sahabat menghormati, memuliakan mereka. Salah satunya kalau kita nyebut nama mereka, kita dengan melakukan taraddi. Taraddi itu mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha untuk perempuan, atau radhiyallahu anhum ajma'in ketika banyak. Itu salah satu adab kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dalam memuliakan para sahabat. Sekali lagi kita nggak sedang mengklaim para sahabat itu dewa malaikat yang nggak punya salah, enggak, mereka punya salah juga. Tapi perjuangan mereka menjadikan mereka manusia yang dimuliakan Allah. Perjuangan mereka sampai Nabi mengatakan kayak tadi, siapapun sahabatku yang kalian pilih, kalian bakal dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa yakum. Kita pun di zaman now ini juga punya perjuangannya masing-masing. Karena saya sering sampaikan bahwasanya dakwah ini bukan cuma tugasnya ustadz, bukan cuma tugasnya lembaga-lembaga dakwah, bukan cuma tugasnya takmir masjid, bukan cuma tugasnya kiai yang punya pondok pesantren. Tugas semua umat muslim. Ingat ayat Al-Quran menegaskan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Jalan hidupnya Nabi Muhammad adalah berdakwah kepada Allah. Artinya mengajak manusia kepada agama Islam. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan siapapun yang mengikuti saya. Jadi siapapun yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, mengaku sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia harus punya ghirah untuk berdakwah, harus punya kontribusi untuk dakwah Islam semampunya masing-masing. Kondisinya berbeda. Ini kalau tarafnya ulama udah bisa mengarang kitab, ya, menjelaskan, memaparkan hukum ini tuh. Tapi kalau kita kelasnya santri gitu ya, misalnya kelasnya pembelajar, ya semampu kita. Makmurkanlah masjid di rumah kita, ya, bacakanlah hadis-hadis Nabi supaya orang tahu sunnah-sunnah beliau. Fanatiknya kita tuh ke Al-Quran sama hadis. Jangan ke Ustadz A, Ustadz B, atau Kiai A, Kiai B. Ini kalau sudah fanatik hancur. Semua kalangan kalau sudah fanatik hancur. Bahkan kalangan-kalangan yang mengaku mengikuti sunnah, kalau sudah Ustadz Fulan ngomong, ini berarti yang benar nih, yang lain salah. Ini sudah kemasukan bisikan setan. Fanatiklah hanya kepada Al-Quran dan hadis. Sudah. Nahnu naduru ma'ad dalil haitsu dar. Kita ngikutin dalil. Mana yang benar, mana yang hak, kita ngikutin. Bukan orang. Ya kita jadikan ustadz kita, kiai kita sebagai panutan, it's okay. Tapi bukan berarti fanatik sama beliau. Kita punya 4 mazhab Bapak Ibu, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Hanafi. Silahkan pilih. Tapi bukan berarti kita harus jadi fanatik terhadap mazhabnya kita. Enggak. Sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, ketika melihat mazhabnya kurang pas, lebih kuat mazhab yang lain, ya dengan legowo, dengan lapang dada kita terima mazhab yang lain.
Bahkan kata-kata ini senada dengan perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada ucapanku nggak sesuai dengan hadis Nabi, buang jauh-jauh ucapanku, ambil hadis itu. Ini senada dengan apa yang tadi kami ucapkan, bahwasanya fanatiklah kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada sebuah madhab, bukan kepada seseorang, ormas, partai dan lain sebagainya. Itu semua hanya wadah kita untuk berdakwah, untuk beramal sosial, untuk beramal soleh berjamaah. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kita kembali lagi tadi ya ke Ghatafan. Sesampainya beliau di perkampungan Ghatafan bersama 400 tadi ya, termasuk Rasul, gak ada yang berani menghadapi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya cuma segitu. Padahal Ghatafan punya pasukan yang jauh lebih banyak.